Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Domeri Al Pacino tengah menuju masjid dan makam Nabi Syuaib alaihissalam di Wadi Syuaib di sebelah barat kota Al-Salt di Provinsi Balqa Governorate, Yordania. Jaraknya sekitar 40 km dari kota aman guys. Nah, sekarang sudah tiba di masjid dan makam Nabi Syuaib alaihissalam guys. Masjid dan makam Nabi Syuaib ini guys adalah komplek yang mencakup masjid dan makam atau kuburan yang diyakini sebagai tempat Nabi Syuaib guys. Bangunan masjid tersebut guys konon sudah ada sejak era Umayyah, kemudian mengalami renovasi dan pemeliharaan selama berabad-abad sebagai tempat ziarah dan ibadah. Dalam tradisi lokal dan keagamaan guys, tempat itu disebut sebagai makom karena statusnya sebagai tempat suci untuk menghormati Nabi Syuaib, tetapi secara literal ia juga adalah makam atau kuburan yang diyakini guys. Memang tidak ada bukti arkeologis publik yang sangat kuat untuk membuktikan keaslian makam tersebut secara mutlak guys. Tetapi situs tersebut guys diakui dan dihormati secara luas sebagai makam atau kuburan dan sekaligus makom Nabi Syuaib guys. Nah, pembangunan atau rehabilitasi modern situs dan pembukaan masjid ini guys dilakukan di masa pemerintahan Raja Abdullah II yang dibuka pada Ramadan tahun 2003 guys. Ayo guys, sekarang kita berziarah ke makam Nabi Syuaib guys. Iya guys, di sebuah lembah subur di kawasan Laut Merah lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi Nabi Allah. Ia diberi nama Syuaib, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya yang bernama Madyan. Karena itu guys, masyarakatnya disebut kaum Madyan. Kaum Madyan guys hidup dari perdagangan. Mereka tinggal di jalur perdagangan yang menghubungkan Syam dan Yaman. Namun mereka rusak dalam muamalah, yaitu hubungan dagang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka memungut pajak dan merampok orang yang lewat. Mereka menyembah berhala dan meninggalkan tauhid guys. Hidup mereka makmur tetapi dibangun di atas kecurangan dan kezaliman. Allah kemudian mengutus Nabi Syuaib guys. Ketika dewasa, Allah mengangkat Syuaib sebagai nabi dan rasul. Allah memberinya kefasihan luar biasa sehingga ia dijuluki oleh ulama Khatib al-Anbiya atau orator para nabi guys. Beliau berdiri di hadapan kaumnya dan berkata dengan penuh kelembutan namun tegas guys. Dalam Quran surat Hud ayat 84-85 disebutkan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan cukup dan sungguhnya aku khawatir terhadapmu azab pada hari yang meliputi." Tapi guys, kaum Madyan menolak seruan itu. Mereka mengejek dengan sinis dan berkata juga dengan angkuh guys. Namun Nabi Syuaib guys menjawab dengan tenang. Tapi kaum Madyan semakin berani guys. Mereka menantang. Syuaib kemudian menahan kesedihan guys. Ia tahu azab Allah pasti datang. Ia terus mengingatkan dengan sabar. Akhirnya guys, ketika mereka tetap keras kepala, azab Allah pun turun. Hari panas terik, Allah menimpakan hawa panas yang membakar. Mereka tidak tahan tinggal di rumah dan tidak juga di luar. Kemudian awan gelap
tiba-tiba datang awan hitam menaungi mereka. Mereka berbondong-bondong berkumpul di bawahnya, berharap teduh. Azab yang mengerikan, guys. Saat itu Allah timpakan gempa, suara keras, dan api dari langit. Seketika mereka binasa. Kaum Madyan pun lenyap, tinggal reruntuhan kota sebagai pelajaran, guys. Kemudian Nabi Syuaib dan pengikut setianya selamat. Allah kemudian memuliakan beliau, guys. Setelah menjalani hidup panjang dalam dakwah, Nabi Syuaib wafat dengan tenang, guys. Ulama sejarah menuturkan bahwa beliau dimakamkan di tempat yang kini dikenal sebagai Wadi Syuaib, guys, dekat kota Al-Sad, Yordania. Sampai hari ini, guys, masjid dan makam beliau masih diziarahi. Makamnya yang tampak sejuk, guys, membuat orang yang berziarah betah lama-lama di tempat ini, guys. Oh ya, guys, kembali kepada Masjid Syuaib ini, guys. Proyek ini memang dirancang sebagai komplek masjid dan pusat budaya yang memadukan arsitektur Islam tradisional dengan pendekatan modern minimalis, guys. Tata ruangnya sederhana dan fungsional, guys, dengan garis-garis arsitektur bersih. Juga integrasi pencahayaan alami dan ruang terbukanya, guys. Desain lanskap di sekitar komplek untuk menghubungkan bangunan dengan alam Wadi Syuaib, guys. Arsiteknya Wael Al-Masri menjelaskan bahwa desainnya berusaha menghormati kesakralan makam Nabi Syuaib sambil menghadirkan ruang ibadah yang nyaman untuk jamaah modern, guys. Selain elemen modern, guys, juga ada elemen tradisionalnya, guys. Kubah kecil di atas ruangan makam mengikuti gaya makam tradisional di dunia Islam, guys. Lengkungan dan iwan sebagai ciri khas arsitektur Islam klasik, guys. Material lokalnya juga seperti batu kapur Yordania yang memberi nuansa otentik, guys. Lampu-lampu gantungnya, guys, juga berpadu antara elemen modern dan elemen tradisional, guys. Jadi secara keseluruhan, guys, gaya arsitekturnya bisa disebut Islamic Contemporary Architecture yang memadukan warisan Islam lokal seperti makom, kubah, lengkungan dengan arsitektur modern, guys, yaitu fungsi, kesederhanaan, dan lanskap terbuka, guys. Secara keseluruhan, guys, luas total komplek ini sekitar 2000 meter persegi. Kapasitasnya sendiri, guys, untuk ruang sholat laki-laki bisa menampung 500 orang, sementara ruang sholat perempuan bisa menampung 200 orang, guys. Selain itu, terdapat perpustakaan, aula serbaguna, iwan, fasilitas sanitasi, dan hunian imam atau muazin, guys. Ya, guys, sekali lagi gaya arsitektur masjid ini adalah gaya arsitektur kontemporer Islamik yang menggabungkan elemen tradisional lokal dan elemen modern, guys. Sementara bahan-bahannya, guys, memuat unsur lokal. Ini menunjukkan penggunaan batu khas daerah Al-Sad, yaitu batu kuning atau kapur setempat, guys, serta kubah hijau kecil yang menaungi ruang makam. Ini konsisten dengan proyek-proyek perbaikan makam atau masjid yang menonjolkan bahan lokal, guys. Ya, semuanya lokal, guys. Ya, biaya pembangunan masjid yang diresmikan pada tahun 2003 ini, guys, mencapai 580.000 dolar Yordan, guys, sebagai biaya pembangunan atau penataan. Ini laporan tahun 2025 yang mengulas berbagai makam, guys. Tapi sumber lain menyebutkan 950.000 dolar Yordan, guys. Yang jelas, guys, masjid ini menurut salah satu sumber wisata, masjid di situs itu disebut dates back to the Umayyad era, berasal dari masa kekhalifahan Umayyah. Namun detail
arkeologi yang konkret seperti prasasti catatan sejarah lokal sulit ditemukan dalam sumber populer, guys. Ya, komplek ini juga disebut sebagai Shrine yang mengandung artefak arkeologi dan bangunan pendukung lainnya, guys. Karena itu, guys, pemerintah dan lembaga pariwisata Yordania mempromosikan tempat ini sebagai salah satu Shrine of the Prophet, makomat para nabi, guys. Iya, guys, sama seperti makam nabi-nabi lain, klaim bahwa makam itu adalah makam asli Nabi Syuaib tidak bisa dipastikan secara absolut. Beberapa narasumber menyebut bahwa juga ada klaim makam Nabi Syuaib di tempat lain, misalnya di Yaman, guys. Yang jelas, guys, saat Domeri Al Pacino berkunjung ke sana, melihat label makam dan masjid Nabi Syuaib dalam komplek tersebut, guys. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, guys, lihat tempat wudhunya, guys. Sangat unik. Di atasnya ada kubah kecil yang menaungi tempat wudhu, guys. Indah bukan, guys? Lihat arsitekturnya, perpaduan antara elemen modern dan elemen tradisional. Masya Allah, Masya Allah. Oh ya, guys, kita kembali pada kisah Nabi Syuaib. Apa hikmahnya, guys? Yaitu tauhid dan keadilan adalah inti dakwah semua nabi, guys. Kemudian kecurangan dalam muamalah termasuk dosa besar yang bisa mendatangkan azab, guys. Kefasihan lisan adalah nikmat yang besar bila dipakai untuk menyeru kebenaran, guys. Ya, azab Allah datang setelah peringatan yang panjang, guys, bukan seketika. Itu menunjukkan rahmat Allah memberi kesempatan taubat, guys. Itulah dalam hikmah dari kisah Nabi Syuaib, guys, yang patut kita teladani dan patut kita contoh, guys, dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, guys, setelah kita menonton video ini, mari kita berdoa untuk Nabi Syuaib alaihi salam, guys. Semoga rahmat menyertai para nabi. Amin. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون